Ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Benny dari Margahayu Raya. Insyaallah tabarakallah, bersyukur sekali ada Halaqah Bisnis Kang Dewa. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita, tidak hanya strategi bisnis, tapi juga kita disuntik ruhiyahnya, spiritualnya agar kita lebih kuat lagi. Jadi saya mengajak teman-teman pengusaha semua yang ada di Bandung Raya ini untuk datang setiap hari Jumat. Ada di masjid-masjid, ada istiqomah, minggu depan di Masjid Rahila. Yuk kita sama-sama datang, silaturahim dan belajar bersama agar nanti bisnis kita bisa tumbuh, bisa bermanfaat, bisa berkah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Benny dari Margahayu Raya. Insyaallah tabarakallah, bersyukur sekali ada Halaqah Bisnis Kang Dewa. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita, tidak hanya strategi bisnis, tapi juga kita disuntik ruhiyahnya, spiritualnya agar kita lebih kuat lagi. Jadi saya mengajak teman-teman pengusaha semua yang ada di Bandung Raya ini untuk datang setiap hari Jumat. Ada di masjid-masjid, ada istiqomah, minggu depan di Masjid Rahila. Yuk kita sama-sama datang, silaturahim dan belajar bersama agar nanti bisnis kita bisa tumbuh, bisa bermanfaat, bisa berkah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya Kang, ini sekarang lagi hidup susah gitu kan. Ini gimana ya? Nah, ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya. Harus ketemu tentang akidahnya gitu ya.
bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya. Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Alhamdulillah, sejak 2022 Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi Gerakan Daging untuk Santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri, dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran.
Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program protein untuk santri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, abang kakak, sahabat semua dimanapun berada yang sudah bergabung, hadir, boleh direspon apakah suaranya terdengar dengan jelas? Kita pastikan bahwa apa yang sudah ditampilkan bisa tersimak dengan baik, suara, audio, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Boleh diketik ya di kolom chat jika memang belum jelas ataupun masih ada kendala, boleh berkabar. Alhamdulillah jelas ya. Ada Kak Najar, ada Pak Julhamka, Masya Allah. Ada Pak Amir, Pak Rido, Masya Allah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai Halaqah Bisnis Online atau HBO di episode ke-14 di hari ini. Tentunya setiap pertemuan menyajikan materi yang menarik ya, dan insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Bunda, abang kakak, sahabat semua yang sudah hadir, bagaimana kabarnya? Boleh diketik di kolom chat ya. Sebagai bentuk syukur kita bisa hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini dengan kondisi sehat walafiat ya. Masya Allah, boleh berkabar ya. Yang hari ini sehat, alhamdulillah sehat. Yang boleh jadi hari ini sedang Allah uji kesehatannya, boleh berkabar. Biar kita sama-sama saling doakan satu sama lain. Alhamdulillah dari Kak Najar, ya, Masya Allah. Di pagi hari kita bersyukur pada Allah. Semoga Allah yang maha baik memberikan banyak kebaikan untuk kita semua. Karena kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur. La in syakartum la ajidanakum. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangatnya selalu luar biasa dan kita membesarkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir Allahu Akbar. Semoga dengan kita membesarkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha baik, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa atas segala perkara, Allah yang maha kuat memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga apa-apa yang berat menjadi ringan dan apa-apa yang sulit menjadi mudah. Seberat dan sesulit apapun ujian hidup kita masing-masing, ketika Allah memberikan kekuatan, insya Allah mudah dan ringan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Yang hadir dari daerah mana aja boleh berkabar. Masya Allah. Ada yang sudah menyesuaikan ya, nickname-nya. Pak Amir, Bekasi, Masya Allah. Yang lain boleh berkabar ataupun disesuaikan rename agar kita bisa lebih tahu yang hadir dari mana saja. KLP dari Pekanbaru, Riau, Masya Allah. Ada Parido, Batam hadir. Ada Kak Ambar, Banjarbaru, Masya Allah. Ada Kak Yalmina, Kampar, Riau, Masya Allah, Tabarakallah. Ada dari Cikarang, Masya Allah. Dari Sulawesi, dari Papua, dari Bali, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Bandung. Wah, ini tetangga ya. Saya di Antapani, Masya Allah. Dekat ya, Insya Allah. Ada dari Marga Asih, Bandung, Kuningan, Masya Allah. Nah, Kuningan ini kayaknya satu
kampung halaman dengan pemateri kita hari ini. Masya Allah. Dari komunitas disabilitas, oh Pak Julhamka, Masya Allah. Dari Bilik ya, oh, Masya Allah, Tabarakallah. Boleh ayah bunda abang kakak sahabat semua yang sudah hadir tentunya memiliki link Zoom pada pagi hari ini. Boleh di-share ya, link Zoom-nya di grupnya, di komunitasnya. Boleh di japri ya, ke pasangannya, ke keluarganya, ke bestinya, tetangganya, partner bisnisnya, ya, rekan kerjanya, agar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu di pagi hari ini dan tentunya mendapatkan inspirasi dari pemateri kita pada pagi hari ini yang Masya Allah juga sudah hadir ya, di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan mulai sesaat lagi. Boleh kita sapa terlebih dahulu Kang Nopi Setia Nurpiat yang Masya Allah di tengah kesibukannya ya, Masya dengan Allah. berbagai aktivitasnya masih berkenan untuk sharing ya, ilmunya untuk kita semua. Assalamualaikum Kang Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adit. Masya Allah, Wah, tabarakallah. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah luar biasa. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah menyempatkan dan berkenan untuk hadir membersamai Halaqah Bisnis Online di pertemuan ke-14 hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama, Tentunya Kang Adit. juga kalau lihat ya karena Kang Nopi selalu update di media sosial, di status WA-nya ya, kesibukannya, aktivitasnya luar biasa ya. Kalau nggak meeting pasti menghadiri event sebagai tamu undangan, sebagai pemateri, pembicara, narasumber, dan beberapa waktu ya kemarin, Masya Allah juga aktivitasnya sedang berada di Malaysia, Masya Allah. Dan tentunya kita doakan semoga Allah senantiasa memberkahi Kang Nopi beserta keluarga, semua aktivitasnya, bisnisnya, ya, kegiatan sosialnya. Dan insya Allah keberkahannya juga kita rasakan, insya Allah. Kang Nopi boleh di-spill dulu ya, sebelum kita masuk pada sesi inti kajian ataupun halakoh bisnis di pagi hari ini. Kira-kira apa nih yang akan dibagikan atau belajar kita bareng di hari ini Kang Napi? Masya Allah. Insya Allah kita belajar bareng ya. Bukan berarti saya mau menggurui teman-teman Masya semua. Allah. Ya, Kang Adit Masya Allah. apalagi nih sudah membuat pagi kita yang masih ngantuk-ngantuk langsung seger dengar suaranya Kang Adit. Ya, Masya Allah. Insya Allah kita akan bahas terkait sesuatu yang hari ini banyak kita kejar ya, tetapi kita kemudian melupakan sesuatu yang sudah ada. Begitu. Intinya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya kita nantikan ilmu, pengalaman, sharing dari Kang Nopi yang akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kaya, rasa kaya versus kaya rasa. Yang tentunya dari berbagai pengalaman yang Kang Nopi lalui, yang Masya Allah sesuai dengan posternya ya, ada inspirasi dari pedagang kaki lima hingga berdiri di panggung dunia. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya ini kesempatan yang berharga untuk kita semua. Namun sebelum itu kita akan simak tayangan video dari protein program tumbuh energi nutrisi untuk santri Indonesia. Boleh ditampilkan? Ada yang tidak pernah mereka keluhkan. Lapar yang ditahan, lelah yang disimpan demi satu hal, menjaga Al-Quran. Pagi mereka dimulai sebelum dunia terbangun, mengulang ayat demi ayat dengan tubuh yang tak selalu kuat. Mereka tetap tersenyum, padahal energinya hampir habis. Dan kita seringkali tidak tahu bahwa mereka sedang berjuang sejauh itu. Alhamdulillah, kami dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah menerima program tumbuh energi nutrisi untuk santri dari Tabungan Surga. Program berbagi susu ini kayaknya pertama bagi para santri. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar. Doa terbaik dari kami bagi para donatur, semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya, dan menjadi amal
yang akan diterima nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga lebih banyak lagi pondok yang mendapatkan manfaat dari program ini. Terima kasih sahabat surga, susu proteinnya sudah kami terima. Terima kasih, susunya enak. Sering-sering ya, kasih susu. Hari ini ada yang berubah. Bukan hanya segelas susu, tapi harapan yang ikut mengalir di dalamnya. Mungkin kita hanya memberi sedikit, tapi bagi mereka itu berarti sangat besar. Dan semoga setiap ayat yang mereka baca menjadi cahaya untuk kehidupan kita nanti. Mari lanjutkan kebaikan ini, karena dari hal kecil Allah tumbuhkan pahala yang tak pernah kecil. Bersama Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri dari tabungansurga.com. Semoga sahabat surga sehat selalu, banyak rezekinya, anak-anaknya saleh dan salehah. Dadah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kita sudah sama-sama menyimak tayangan video dari santri penerima manfaat, program protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Dan Masya Allah, ternyata nutrisi begitu dibutuhkan bagi pondok-pondok pesantren gratis khususnya, yang di dalamnya ada penghafal Quran, ya, yatim piatu, duafa, yang insya Allah ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Maka melalui tayangan video ini, pada kesempatan kali ini kita ingin mengajak untuk ayah bunda abang kakak sahabat semua yang sudah hadir dimanapun berada, untuk bisa ikut ambil bagian dalam program protein, yang insya Allah setiap support yang kita berikan akan menjadi energi untuk santri beramal soleh, menghafal Quran, ngaji kitab, beraktivitas, dan insya Allah setiap pembelajaran ilmu yang dipelajari oleh santri akan mengalirkan pahala untuk kita semua. Insya Allah menjadi amal jariah. Dan tentunya di momen yang spesial ini, di hari Jumat, ya, di waktu subuh, tentunya banyak keberkahan yang bisa kita ambil. Maka kami mengajak pada ayah bunda, bangga sahabat semua, mari ikut ambil bagian dalam program protein. Berapapun infaknya, insya Allah maksimal manfaatnya sebesar apapun akan sangat berarti untuk santri-santri di pondok pesantren penghafal Quran, yatim piatu, doa apa yang kita support. Boleh ayah bunda yang berkenan, ya, ingin menginfakkan sebagian rezekinya, bisa langsung transfer melalui BSI Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7600777666 atas nama protein untuk santri, ataupun dibuka, ya, m-bankingnya, kemudian klik QRIS, ada barcode yang tampil di layarnya, langsung bisa di tap, dan insya Allah kita sudah bisa ikut ambil bagian dalam program kebaikan ini semua. Dan tentunya kita yakin, ya, bahwa di pagi hari ini ada dua malaikat yang turun, ya, sengaja untuk mendoakan siapapun yang berinfak di pagi hari, ya. Tentunya kita ingin mendapatkan doa terbaik, ya, makin berkah berlimpah rezekinya, dan tentunya makin banyak kebermanfaatan yang bisa dirasakan untuk umat. Dan tentunya yang hadir di sini banyak juga yang sudah sering, ya, Masya Allah, berkabar ke admin untuk support terbaiknya. Maka kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah yang maha baik membalas kebaikannya. Allah pertemukan dengan berbagai kebaikan, Masya Allah. Dimudahkan urusannya, yang punya hutang pihutang, ya Allah lunaskan, Allah bayarkan, Allah bereskan, yang punya urusan apapun, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya, dalam kerjasama bisnis dan lain sebagainya, insya Allah Allah lancarkan, bisnisnya makin besar, insya Allah manfaatnya makin besar, dan tentunya kita makin gencar juga dalam dakwahnya, karena tentunya sebaik-baiknya harta berada di
tangan orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman, insya Allah Allah titipkan harta dan harta tersebut menjadi manfaat untuk umat, insya Allah. Baik, sebelum kita masuk pada sesi inti ya, materi yang akan disampaikan oleh Kang Nopi, kan ada tayangan video ya, untuk lebih mengenal terlebih dahulu siapa pembicara kita pada pagi hari ini. Boleh dibantu untuk tim media untuk putar video profil dari Kang Nopi Setianurpiat. Pagi. Baik, Masya Allah kita doakan ya. Semoga lancar. Boleh dibantu sekali lagi tim multimedia, tim operator. Baik, coba saya kirim langsung dari sini, Insya Allah. Pagi dan cahaya matahari yang lembut, langkah seorang pria dimulai. Beliau adalah Novi Setia Nurfiat, sosok yang membuktikan bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari tempat sederhana. Lahir di Desa Cager, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, 10 November 1989. Sejak kecil terbiasa bekerja keras, belajar bahwa hidup tak selalu mudah, tapi selalu memberi kesempatan. Usai menamatkan sekolah, beliau menikah muda. Dia sambil bekerja, berdagang keliling kampus, menjual apa saja untuk bertahan. Dari sana lahir keyakinan bahwa keterbatasan bukan alasan menyerah, melainkan dorongan untuk melesat lebih tinggi. Tahun 2011 menjadi titik balik. Di usia muda, beliau mendirikan PT Innovindo Digital Media, perusahaan digital yang kini dikenal di seluruh Indonesia. Dari ruang kecil di Bandung, lahir ide besar yang terus berkembang. Beliau tumbuh dari perjuangan bukan kemewahan. Dari sosok pemalu yang dulu enggan bicara di depan kelas, beliau berkembang menjadi pemimpin dan ketua umum HIPMI PT LPKIA Bandung, sumber inspirasi bagi banyak anak muda. Beliau kemudian membangun jaringan usaha lintas bidang, PT Nirvana EduTech, PT Kuningan Berdaya Kreatif, PT Dirgantara Perkasa Propertindo, PT Harmoni Event Indonesia, serta CV Inspira Mulia dan CV Nos Insan Digital. Semua tumbuh dari prinsip kerja keras, komitmen, dan konsistensi. Tak hanya di bisnis, beliau menebar manfaat melalui Yayasan Darul Ajkar Nusantara dan Yayasan Nur Afiat Madani yang fokus pada pendidikan dan sosial. Tahun 2017, dunia mengakui perjuangannya lewat ASEAN Youth Award, dan pada 2025, beliau dipercaya sebagai Duta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Republik Indonesia. Tahun 2023 dan 2024, perusahaan Innovindo yang dipimpinnya meraih penghargaan dari BMTI Kemendikbud RI sebagai salah satu mitra industri terbaik. Kini, beliau dikenal sebagai inspirator bisnis nasional dan penulis novel Surga Titipan, kisah hidupnya sendiri yang segera diangkat ke layar lebar. Bagi Novi Setia Nurfiat, hidup bukan sekedar tentang berhasil, tapi tentang memberi arti bagi sesama. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video profil dari Kang Nopi yang Masya Allah tentunya luar biasa ya perjalanan hidupnya dan tentunya akan menginspirasi kita di pagi hari ini. Pada Kang Nopi, kami persilahkan tafadol masykur.
Masya Allah, tabarakallah. Suara sudah ada ya? Aman, Kang. Aman. Lancar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul datam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sahabat saya, guru saya, Kang Adit, ya, juga ada Gurunda Kang Dewa Eka Prayoga ya, yang menjadi inisiator kegiatan HBO ini. Insya Allah jadi jariah untuk beliau dimanapun beliau berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi, Allah senantiasa sehatkan, bahagia lahir batinnya, dan mudah-mudahan untuk kita semua, abang-abang, kakak-kakak, teteh-teteh, ya, mbak-mbak, udah-udah, uni-uni ya, semuanya, mudah-mudahan rezeki kita berkah berlimpah mengalir dari berbagai arah. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, izin tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Adit ya. Masya Allah memandu kegiatan kita dengan sangat antusias sehingga yang tadinya ngantuk jadi seger banget nih ya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua juga yang sudah hadir dari berbagai daerah ya. Paling jauh dari mana? Boleh deh chat. Yang paling jauh ada dari mana? Bandung ya. Ada Kalimantan Tengah, Masya Allah, Bu Siti Rosida. Wow, Banjarmasin, Gresik, Kuningan. Kuningan ada nih ya. Teh Heni, rasanya saya kenal nih kawan-kawan dari Kuningan, dari komunitas bisnis Kuningan ya. Lombok, wah ada Teh Ida juga dari Kuningan. Pekanbaru, wow, Masya Allah ya, luar biasa. Inilah luar biasanya kita berada di era digital hari ini ya, kawan-kawan semua, tanpa perbatas waktu, ruang, ya kita bisa tetap bersilaturahmi dan insya Allah digital, internet, media teknologi hari ini, AI yang ada hari ini akan menjadi sebuah hal kebaikan untuk orang-orang baik. Ya, makanya di era hari ini orang baik harus hadir. Ya, ya karena kalau kita melihat sosial media hari ini, wah, gempurannya luar biasa. Ya, kalau kita sebagai orang baik tidak hadir di sana, ya maka generasi kita mungkin akan menjadi penikmat konten-konten yang mudorot. Ya, baik. Saya sedikit disclaimer ya bahwa di sini saya sama-sama belajar juga. Hari ini saya belajar atau sharing pengalaman, besok giliran saya yang belajar dari kawan-kawan semua. Rasanya kalau kita melihat tema ya, Akang Teteh sekalian, rasa kaya vs kaya rasa, ini pernah saya tulis ya di tahun 2015, 2025 ya. Kayaknya Kang Adit lihat postingan saya deh yang ini ya. Masya Allah. Kayak kepoin dulu, Kang. Masya Allah. Ya, terima kasih sudah menjadikan konten ini menjadi tema kita hari ini ya. Rasa kaya vs kaya rasa. Jadi ini saya posting di tahun 2025 ya, di mana ini menjadi salah satu titik balik ya. Di tahun 2015 ya saya masih sibuk mengejar dunia ya. Dan rasanya ternyata hampa ya ketika kita sudah mendapatkannya tanpa kita punya tujuan arah yang jelas gitu. Ya, sebetulnya tidak apa-apa mengejar dunia, bahkan harus ya. Nah, tapi tujuan ini bukan untuk memperkaya diri kita di dunia, ya, melainkan bagaimana apa yang kita sudah miliki ini bisa meluaskan kebermanfaatannya. Yang tadinya hanya untuk memperkaya diri, tapi kita juga bisa memperkaya orang lain. Yang tadinya hanya berdaya untuk diri sendiri, tapi akhirnya kita bisa memberdayakan orang lain. Ya, begitu kawan-kawan semua ya. Kalau kita lihat captionnya di sini, coba ini agak kehalang. Ya, ada masanya hidup mengejar rasa kaya, ya. Namun waktu perlahan mengajarkan bahwa bahagia itu ada pada kaya rasa, ya. Kemudian merasakan syukur, sederhana dan penuh makna, ya. Oke, baik kawan-kawan semua, ya. Dan dari apa yang sudah saya selami selama perjalanan hidup saya, akhirnya saya menuangkan hikmah-hikmah yang saya dapatkan dalam sebuah karya buku Surga Titipan ya. Ini sudah launching dari tahun kemarin. Alhamdulillah juga sudah melanglang buana bukunya ya, bahkan sudah masuk Eropa juga. Orang-orang Indonesia yang ada di LN, ya, alhamdulillah, eh, mereka
bismillah ya merasakan dari membaca buku ini ya Kak, seperti mereka membaca pengalaman hidup mereka sendiri, apalagi yang perjalanannya hampir-hampir mirip ya dengan apa yang saya jalani saat itu ya. Baik. Nah, dan di akhir tahun kemarin ya saya terbang ke Medan, ke Aceh pada saat Aceh Tamiang yang saat itu qadarullah ada musibah ya, dan saya datang ke sana. Subhanallah ya. Jadi dunia yang selama ini kita cari ya, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, itu rasanya tidak berarti apa-apa. Ya, saya melihat sepanjang perjalanan saya di Aceh, mobil bertumpukan. Ya, ketika saya buka jendela dari mobil tempat saya berkendara, itu bau amis ya, dan amis itu bukan dari bangkai hewan dan lain-lain ya, tapi dari jenazah yang ada dalam mobil yang belum terevakuasi ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ya, kita doakan sekarang saudara-saudara kita ya yang berada di Aceh khususnya dan di tempat-tempat lain yang sedang masih dalam masa pemulihan, mudah-mudahan Allah kuatkan ya, karena sebesar apapun masalah ketika Allah hadir maka masalah itu akan selesai ya. Tetapi juga jangan sampai kita menyepelekan masalah kecil, karena sekecil apapun masalah kita kalau Allah tidak menolong kita maka itu akan menjadi suatu hal yang besar dan tidak akan bisa kita selesaikan ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Mungkin tidak asing ya ini. Ya, kemarin terbang dengan Willy Salim dan Ustadz Dery Sulaiman ya. Oke. Mungkin untuk admin boleh bantu ini, barangkali ada peserta yang tidak sengaja coret layar, ya boleh dibantu dihapus ya biar kita tetap fokus pada layar. Baik, dan insya Allah dari surga titipan ini akan naik layar ke layar lebar ya. Sekarang masih kita garap, masih praproduksi ya. Jadi surga titipan ini memang dari kisah nyata ya, dari kisah nyata yang mudah-mudahan menjadi inspirasi. Dan saya aktif di berbagai organisasi kewirausahaan ya, salah satunya Jaringan Pengusaha Nasional. Saya sebagai wakil ketua umum, kemudian di GKRAP ya, GKRAP ini Gerakan Ekonomi Kreatif ya. Ya, kemudian juga aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan di Kadin Jawa Barat, ya juga beberapa organisasi lainnya. Ya, kenapa saya aktif di berbagai organisasi? Karena organisasi ini ya bisa menumbuh kembangkan kita, ya, kemudian juga bisa lebih menyebarkan kebermanfaatan kita, kehadirannya, ya. Jadi amal jariahnya, insya Allah mudah-mudahan bisa terus meluas dan mengalir seperti itu. Karena dakwah ini bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas kiai, alim ulama, ya, tetapi tugas kita semua, ya. Tidak hanya di depan mimbar, di depan jamaah, ya, tetapi kita bisa berdakwah dengan segala hal, terutama dengan keteladanan kita ya, paling kecil dalam keluarga ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita di rumah ya. Itu adalah bagian dari dakwah kita, kawan-kawan semua. Baik, saya lanjutkan ya. Saya aktif di media sosial juga, IG saya Novi Pengusaha ya. Kenapa IG-nya identik dengan pengusaha ya? Ya karena saya saat ini sedang menjalani usaha begitu ya. Kalau saya karyawan mungkin namanya Novi Karyawan seperti itu ya. Kalau saya fotografer mungkin namanya Novi Fotografer begitu ya. Dan jadi nama username ini sebetulnya untuk menguatkan diri kita ya. Ketika saat ini saya sebagai pengusaha ya, dan kemudian suatu hari suatu saat saya sedang down ya, kita diingatkan kembali, saya diingatkan kembali bahwa saya ini pengusaha ya, harus tetap bertumbuh ya. Lelah boleh tapi menyerah jangan ya. Nah, dan salah satu brand usaha saya adalah Innovindo yang ini sudah berusia 16 tahun ya, yang saya dirikan saat itu 2010 Bismillah, pada saat saya masih kuliah. Baik, ya sampai akhirnya mungkin masih ada yang bertanya kenapa saya memutuskan jadi pengusaha. Ya, di antara kawan-kawan semua saya yakin
banyak yang sudah mulai usaha, bahkan usahanya sudah tahunan, atau mungkin di sini saya lihat sudah banyak senior ya, usahanya sudah puluhan tahun. Terima kasih sudah merendahkan hati pagi ini untuk kita belajar bersama. Ya, tapi kita coba flashback, barangkali ada niat yang keliru yang bisa kita perbaiki hari ini. Ya, karena jawaban ini dari pertanyaan kenapa saya jadi pengusaha ini bisa menentukan kenapa bisnis kita stagnan sampai hari ini, kenapa bisnis kita rasa-rasanya sulit untuk berkembang, sulit untuk bertumbuh. Ya. Nah, strong way ini yang kita harus kuatkan ya. Jadi ketika bagaimanapun kondisi kita hari ini, iklim usaha kita hari ini, kalau niatnya baik, maka Allah akan menguatkan kita. Ya, kenapa saya harus jadi pengusaha? Kalau kita melihat teladan kita, baginda Rasulullah SAW, ya, dan para sahabatnya pun itu banyak di kalangan para sahabat Rasulullah yang juga pengusaha. Ya, bahkan kalau kita melihat satu buah keterangan, ya hadis riwayat Tirmizi bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari perniagaan. Artinya, ketika kita berusaha, berbisnis, berniaga, bermuamalah, kesempatan untuk suksesnya itu adalah 90%. Dan hari ini kita lihat di lapangan, ya bahwa banyak orang berbondong-bondong mencari lapangan pekerjaan, ya 100 orang melamar kerja yang diterima cuma satu orang. Ya, kira-kira begitu. Ya, kenapa hari ini masih banyak orang yang enggan untuk jadi pengusaha? Karena banyak keraguan, ya, karena banyak kekhawatiran dengan masa depan. Beda kalau kita bekerja pada satu instansi sudah jelas ketika diangkat, ketika direkrut, gaji kita per bulan dijamin, ya, gaji kita dijamin. Ya, tetapi kalau kita jadi pengusaha, tidak ada yang menjamin, tidak ada yang memberikan gaji kepada kita. Cuman satu hal yang perlu kita ingat, mungkin kita tidak mendapatkan gaji, tetapi Allah tidak pernah berhenti memberikan rezekinya untuk kita. Dan sudah menjadi janji Allah bahwa setiap makhluk hidup itu sudah Allah jamin rezekinya. Jadi kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus khawatir dengan masa depan? Ya. Ternyata toh banyak juga yang sudah Allah berikan keberlimpahan, ternyata dia tidak dapat bahagia, ternyata dia masih mengkhawatirkan masa depan. Ya, ada salah satu kawan saya, dia punya emas kiloan, ya, berapa kilo, ya, berapa puluh kilo yang dia kumpulkan dari saat dia masih sekolah, sampai dia sekarang berumah tangga dan punya anak juga. Ya, dia kumpulkan atas dasar kekhawatiran. Ya, saya ajak ngopi, beliau tidak bisa ngopi. Kenapa? Karena asam lambung. Ya, saya tanya kenapa asam lambung? Banyak kekhawatiran dengan masa depan. Ya, saya tanya finansialnya, ternyata tidak ada yang kurang dengan finansialnya. Ya, ternyata yang kurang adalah tauhid kita. Inilah yang menjadi PR kita hari ini, PR umat kita hari ini. Ya, seakan-akan kita yang bekerja itu dijamin gaji per bulan, seakan-akan kita punya Tuhan. Ya, seakan-akan tempat kerja kita adalah Tuhan, bos kita adalah Tuhan. Ya, ini yang bisa menyimpangkan akidah kita secara tidak kita sadari. Ya, kawan-kawan semua. Jadi, ketika kita ada di kuadran pengusaha, ya, maka PR pertama kita adalah menguatkan tauhid. Ya, karena tadi tidak ada yang memberi gaji kita per bulan, tetapi kita harus yakin bahwa Allah akan kasih rezekinya. Bisa jadi rezekinya itu lebih besar daripada gaji kita per bulan. Ya, kenapa sekarang masih banyak orang yang ragu? Ya, apalagi yang sudah menikah, ya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 32, ya, ketika seseorang menikah, maka Allah akan lipat gandakan rezekinya. Kenapa sekarang banyak pasangan suami istri ya berumah tangga tetapi diuji dengan ekonominya? Coba ditanya lagi pada diri kita, ya, sejauh mana keyakinan kita pada Allah? Ya, apakah kita lebih menjaminkan hidup pada pekerjaan ketika kita tidak dapat pekerjaan banyak keluh kesahnya? Ya, ya, inilah ketauhidan yang memang harus kita utamakan ketika kita berusaha. Ya, ini yang pertama ya, bahwa ketika kita menjalankan sebuah bentuk bisnis, ya, niatkan kita sedang meneladani sunnah Rasul. Ya, karena sunnah ini berarti sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi ketika kita menjalankan usaha, maka niatkan kita untuk mengikuti keteladanan Rasulullah SAW.
Ya, insya Allah menjadi sebuah ibadah juga. Ya, dan Allah mencatat niat kita. Inna a'malu awalu binniyat. Ya, niatnya lurus. Saya kira itu tidak cukup. Ya, niatnya harus lurus dan luas. Lurus misalnya saya berbisnis agar saya ada percepatan untuk mendapatkan cuan, agar saya bisa mengkayakan keluarga saya, agar saya bisa memberikan pendidikan tempat tinggal yang nyaman untuk keluarga saya. Niatnya lurus, ya, tetapi kurang luas. Artinya apa? Ya, jangan menjadikan kekayaan kita untuk memperkaya diri ini sebagai tujuan akhir. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita kaya, kita harus kaya, tetapi kita juga harus mengkayakan orang lain. Ya, inilah yang berkaitan dengan niat lurus dan luas kawan-kawan semua. Ya, jadi kalau kita kaya, kalau kita punya usaha, usahakan ya di bisnis kita, ya kita bisa punya karyawan, kita punya banyak karyawan, mereka yang membeli produk kita juga merasakan kebermanfaatan dari apa yang kita jual. Ya, jangan jual dedet ya. Tahu jual dedet ya? Kang Adit boleh dijelaskan ya, jual dedet di kolom chat barangkali dari kawan-kawan kita di daerah lain ya tidak ngerti jual dedet itu apa ya. Jadi artinya memaksakan lah. Ya, orang harus beli produk kita untuk kasihan kepada kita. Ya, jadi esensi dari bisnis itu adalah sebetulnya kebermanfaatan ya dari apa yang kita jual. Begitu kawan-kawan semua. Ya. Nah, ini yang harus yakin 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari perniagaan. Ya, yang selanjutnya kalau kita punya banyak karyawan, maka yang kita nafkahi itu bukan keluarga sendiri, tapi juga keluarga karyawan. Ya, artinya kebermanfaatannya semakin meluas kawan-kawan semua. Apalagi kalau bisnisnya sudah bisa autopilot. Ya, kita sebut semi autopilot ya, karena bisnis yang betul-betul autopilot rasanya sampai saat ini belum ada. Ya, tetap owner bisnis owner itu harus mengontrol. Ya, artinya kan belum bisa autopilot. Ya. Nah, ya bisa jadi ya satu waktu mungkin bisnisnya tetap jalan, usahanya tetap jalan, pengusahanya bisa jalan-jalan. Ya, tapi ini jangan disalahartikan kawan-kawan semua. Kawan-kawan baru mulai bisnis 1 2 tahun, ya diserahkan sepenuhnya pada karyawan dan kemudian kawan-kawan semua sebagai owner ya santai-santai ya merasa bisa dikelola 100% dengan SDM kita. Enggak, tetap kita harus terlibat. Ya. Oke, ya. Jadi luruskan dan luaskan niat kita. Ya, sedikit cerita tentang perjalanan saya. Saya asli Kuningan, kemudian mulai merantau ke Bandung itu tahun 2009. Lulus SMA 2008 sebetulnya. Ya, kemudian saya mengambil keputusan menikah muda di usia 18 tahun saat itu. Jadi begitu lulus SMA, yang lain mikirin kuliah, yang lain mikirin kerja, saya nikah dulu. Ya, agak lain memang ya. Kenapa saya memutuskan nikah muda dulu? Karena mungkin ya qadarullah saat itu kelas 3 ada salah satu guru saya menjelaskan tentang sebuah pernikahan ya yang namanya mungkin saya orang praktisi ya. Jadi begitu saya dapat teori harus langsung praktek gitu ya. Nah, dan satu saat itu alasannya juga sudah ada calon ya yang saya pikir kalau berlama-lama ya akan banyak mudaratnya ya maka waktu itu saya putuskan untuk minta izin pada orang tua kita di usia 18 tahun ini dan alhamdulillah ya dengan berbagai penolakan sebelumnya karena mereka melihat kita masih kecil kita belum punya penghasilan ya dibantu dengan beberapa orang yang paham ya akhirnya kita diizinkan nikah dulu di usia 18 tahun ini ya jadi 2008 saya lulus SMA kemudian nikah dulu ya setahun itu saya mulai berpikir ya bagaimana saya bisa menafkahi istri saya ya sampai tahun berikutnya 2009 saya ke Bandung ya dan kuliah ya sambil kuliah saya sambil jualan kaki lima jadi sambil nunggu gelar sarjana saya gelar dagangan ya 2009 2010 saya jualan kaki lima di pasar tradisional Tegalega saya sering ngampar karpet ya yang saya jual ini ada kalanya sepatu ya kemudian baju aksesoris handphone waktu itu ya bahkan di kampus saya jualan keripik ya keripik yang saya pegang ini itu dibuat di Kuningan oleh istri saya ya kemudian saya repacking di Bandung tahun 2009 saya jual ke teman-teman saya di kampus begitu ya baik saya lanjutkan dulu ya sampai akhirnya karena saya kuliah di jurusan IT saya melihat peluang bisnis ke depannya di IT ini kelihatan baik
ya, karena semua orang ini akan membutuhkan digital ya. Sementara tahun 2010 itu belum booming yang namanya digitalisasi bisnis ya. Karena saya melihat bisnisnya saat itu peluang bisnisnya, akhirnya saya membuat bisnis di bidang digital ya, salah satunya di jasa pembuatan website saat itu. Ya, yang saya pikirkan adalah bagaimana bisa membantu bisnis banyak orang agar mereka bisa mendapatkan konsumen tidak hanya yang datang langsung ke toko offline-nya, tapi juga orang dari luar daerah atau bahkan dari LN itu bisa tetap membeli produknya. Ya. Jadi kembali lagi, esensinya adalah kebermanfaatan dari produk yang kita jual. Ya. Dan kemudian di tahun-tahun berikutnya alhamdulillah yang tadinya cuman tim ya, kemudian tidak ada kantor, ya di tahun berikutnya saya masih kuliah. Bismillah, rezeki minallah bisa beli rumah di Bandung, kantor di Bandung, ya dan karyawan yang tadinya satu dua, alhamdulillah bertambah dan bisa digaji per bulan. Ya, semuanya memang by proses, ya. Nah, dan ini salah satu dari profil bisnis saya. Mohon izin kawan-kawan, suaranya apa ada dari video ini? Jelas Kang, aman. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ya, itu profil dari Inovindo yang saat ini sudah berusia 16 tahun ya. Mohon doanya, mudah-mudahan perusahaan kami bisa terus memberikan manfaat bagi klien-kliennya dan bisa terus menumbuh kembangkan semua SDM yang terlibat di dalamnya. Ya. Dan ini selain dari perusahaan ya yang memang notabene ini adalah pure ya em, ikhtiar dunia ya, yang mudah-mudahan menjadi ikhtiar untuk akhirat juga ya. Nah, di samping bisnis untuk menyeimbangkan, akhirnya saya juga membuat sebuah yayasan nirlaba ya, Darul Adzkar, di mana yayasan ini memberikan tempat tinggal untuk anak yatim duafa secara gratis ya. Kemudian kita menyekolahkan mereka secara formal maupun informal ya. Ini berikut Yayasan Darul Adzkar yang saat ini alhamdulillah sudah ada 5 cabang yang ada di Bandung, Buah Batu, Ujung Berung ya, kemudian di Jatinangor dengan di Kuningan ya. Di Kuningan ada 2 asrama yaitu di Cigugur dan di Jalan Pramuka. Nah, ini sedikit profilnya. Darul Adzkar, lentera kehidupan, menjaga hati di jalan Tuhan, mengukir masa depan penuh harapan dengan iman dan Al-Quran sebagai pegangan. Di sini cinta tumbuh merekah untuk mereka pemilik kisah. Kami ajarkan ilmu dan hikmah menuju arah yang indah, mencetak pengusaha berakhlak mulia, berjuang di dunia dengan ketakwaan jiwa, bersama Al-Quran di hati dan pikiran, menjadi penerang di setiap perjalanan. Setiap ayat yang dihafal
di sini menjadi bekal di dunia dan akhirat nanti. Kami bangun generasi Rabbani yang membawa rahmat bagi bumi. Dan ini yang di Sumedang. Sumedang nih yang baru masih tahap pembangunan. Darul Azkar, tempat cinta bersemi, menuntun setiap langkah penuh arti. Untuk yatim dan duafa kita di sini, dengan Al-Quran di hati, kita takkan sendiri. Di sini cinta tumbuh merekah untuk mereka pemilik kisah. Kami ajarkan ilmu dan hikmah menuju arah yang indah, mencetak pengusaha berakhlak mulia, berjuang di dunia dengan ketakwaan jiwa. Bersama Al-Quran di hati dan pikiran, menjadi penerang di setiap perjalanan. Setiap ayat yang dihafal di sini menjadi bekal di dunia dan akhirat nanti. Kami bangun generasi Rabbani yang membawa rahmat bagi bumi, dengan bawa rahmat bagi bumi. Ya, alhamdulillah yang video terakhir ini yang sedang pembangunan itu adalah Masjid Darul Azkar, dan alhamdulillah sekarang pembangunannya udah selesai. Ini video tahun 2023 ya. Jadi alhamdulillah untuk Masjid Darul Azkar yang dimana Jatinangor ini memang kita jadikan pesantren yatim, itu mereka diasramakan di situ agak besar ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depannya juga kita bisa menjadikan tempat ini untuk sekolah formalnya ya. Ada sekolah SD, SMP, dan SMK-nya. Baik, kita lanjutkan ya. Dan dalam perjalanannya di tahun 2017 ya, alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari ASEAN ya. Saat itu berkompetisi dengan 10 negara dan alhamdulillah bismillah pulang dengan membawa penghargaan ASEAN Youth Award di tahun 2017 ini. Ya, ini di bidang kepemudaan dan sosial. Ya. Nah, dan di tahun 2025 alhamdulillah saat ini saya sudah berada di event Berdaya Bersama Kemenko PM Republik Indonesia. Ya, di tahun 2025 kemarin, bismillah terpilih sebagai Duta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Ya, nah kawan-kawan semua, ya ini adalah salah satu trigger ya untuk pengembangan diri kita. Ya, Masya Allah ya, ini saya lihat masih banyak banget yang bergabung ya. Sudah di atas 100 peserta hari ini, luar biasa. Terima kasih kawan-kawan semua. Ya, nah kawan-kawan semua kita diingatkan kembali ya, berhati-hatilah dengan pola pikirmu karena itu akan menjadi ucapanmu. Ya, berhati-hatilah dengan ucapanmu karena itu akan menjadi tindakanmu. Berhati-hatilah dengan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Dan berhati-hatilah dengan karaktermu karena itu akan menentukan masa depanmu. Ya, jadi semuanya ternyata berawal dari
pola pikir kita. Ya, kalau kita berpikir kita akan sukses, yakin kita pasti akan sukses dengan pertolongan Allah. Ya, kalau kita berpikir kita kalah, maka kita sudah kalah sebelum berkompetisi. Ya, artinya pola pikir ini berhubungan dengan tauhid kita ke Allah. Ya, banyak orang ketika dihadapkan dengan lingkungan baru, ya merasa minder atau bahkan juga ada yang merasa gengsi. Ya, minder ini sebetulnya adalah bentuk dari ketidakbersyukuran kita pada apa yang sudah Allah anugerahkan untuk kita. Ya, artinya kan tidak percaya diri. Ya, Allah kasih rupa seperti ini, Allah kasih rezeki seperti ini ketika dihadapkan dengan pejabat, ketika dihadapkan dengan public figure lainnya, ya, kita merasa ada di bawah mereka. Ya. Padahal sebetulnya kita sama gitu. Kenapa kita harus minder? Apalagi di Indonesia, ya. Nah, makanya masih sama-sama nasi. Ya. Jadi pola pikir ini ya berhubungan dengan tauhid kita. Ya. Ya. Semakin kita yakin sama Allah, semakin kita harus percaya diri. Ya. Begitu rekan-rekan semua. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Hari ini saya beruntung karena dapat bertemu dengan seorang lagi cowok. Ini adalah kegiatan tadi kemarin sore ya, pagi sampai sore saya di event Selangor. Hari ini saya beruntung karena dapat bertemu dengan seorang lagi cowok yang ada di Indonesia, nama Pak Novi di sini, Kang Novi. Bersama kita. Ya, ini event yang baru selesai tadi malam ya dari acara ini. Ya, saya banyak terlibat di kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ya, kenapa saya terlibat di situ? Ya, yang mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa mewarnai. Ya, makanya saya berusaha untuk selalu merasa haus dengan ilmu. Ya, sehingga kehadiran saya dimanapun ya itu bisa menjadi sebuah manfaat. Saya bersahabat dengan siapapun, kalau mereka tidak merasakan manfaat dari saya, lebih baik tinggalkan daripada jadi jariah, jadi dosa jariah buat saya. Begitu. Ya, jadi kawan-kawan semua yang baru mengenal saya hari ini, ya saya bukan seorang yang sempurna, saya seorang yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya berteman dengan saya bisa membuat kita sama-sama bertumbuh, bisa sama-sama membuat kita saling untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, maka yuk kita saling bergandengan tangan. Ya, tetapi ketika silaturahmi ini malah membuat kita jauh dari Allah, maka lebih baik tinggalkan. Jika majelis ini membuat kita lebih jauh daripada Allah, maka tinggalkan. Begitupun ketika kita punya bisnis dan bisnis ini justru karena kesibukannya membuat kita jauh dari Allah, membuat kita lalai dari ibadah, lebih baik tinggalkan. Buat apa? Ya, kita sebagai seorang muslim sudah jelas keyakinan kita akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sekeras apapun kita mengejar dunia, ujung-ujungnya kita masuk liang lahat. Ya. Dan kita juga sudah sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah meninggal nanti. Ya. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan ya dari apa yang sudah kita lakukan semasa hidup, teman-teman semua. Ya. Makanya siap tidak siap pasti akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu lebih baik kita persiapkan diri. Bukan masalah kita kapan matinya, tapi kita mati dalam keadaan apa, kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini husnul khotimah dan di akhirat kelak kita bisa saling menjadi saksi kebaikan masing-masing, saksi amal soleh masing-masing. Ya, kawan-kawan yang sudah mengenal saya, kemudian hari ini kita bisa berkenalan bagi yang baru, ya. Mudah-mudahan ketika di akhirat kelak, ya, kawan-kawan tidak menemukan saya di surga, ya, kawan-kawan bisa bertanya kepada malaikat Allah, mana Kang Novi? Dulu saya pernah sadar dari apa yang disampaikan, ya. Barangkali pada saat itu saya sedang di neraka, sedang membutuhkan pertolongan kawan-kawan semua. Angkat saya, ajak saya.
Ya, begitupun sebaliknya, kita saling menjadi saksi kebaikan amal soleh semasa di dunia. Ya. Baik, saya lanjutkan kawan-kawan semua. Ya, ini adalah esensinya. Apa yang kita lakukan dan bermanfaat bagi diri sendiri itu akan mati bersama kita. Jadi kalau tadi kita menjadi pengusaha hanya sekedar untuk memperkaya diri, ya kita punya emas puluhan kilo, ya disimpan di berangkas, begitu mati tidak jadi apa-apa. Ya, yang ada malah emasnya, hartanya akan jadi rebutan anak keturunan kita. Ya, kalau kita tidak memberikan bekal fondasi yang kuat untuk anak keturunan kita. Ya, tetapi perubahan yang kita lakukan dan bermanfaat bagi orang lain, itulah yang akan kekal abadi. Inilah makna dari kaya untuk mengkayakan, berdaya untuk memberdayakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Aku lahir dari luka yang tak pernah diminta. Dunia menatapku seolah aku tak bermakna. Langkahku tertatih di jalan yang berbeda, namun doa-doa menguatkanku tetap berdiri, bangkit meski dunia meragukan. Air mata jatuh tanpa pernah bersuara. Hatiku retak, namun tak ingin menyerah. Dari gelapnya hidupku temukan cahaya. Kini aku melangkah dengan harapan yang nyata. Bangkit meski dunia meragukan. ya kawan-kawan semua, ya sekeras apapun hidup, ya dan sekeras apapun dunia meragukan kita, ya ayo kita sama-sama sekarang bangkit, ya meski dunia meragukan. Ya, judul novel ini, Masya Allah, saya dapat inspirasi dari Mbak Niatus Solihah dari perjalanan hidupnya. Ya, Alhamdulillah buku ini juga baru launching di bulan Mei kemarin. Ya, saya support adik istimewa saya. Ya, ini sudah saya anggap sebagai adik sendiri. Ya, yang luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau, ya, Mbak Niatus Solihah. Ya, yang dari mana beliau ketika dilahirkan ini juga sudah tidak diharapkan oleh dunia. Ya, dengan keterbatasannya, dengan keistimewaannya. Ya, tapi intinya jangan sampai keterbatasan membuat kita terbatas. Ya, justru sahabat-sahabat kita yang istimewain, ya akan jadi seseorang yang memang istimewa. Seseorang yang bisa menginspirasi. Ya, kawan-kawan semua yang Allah berikan kelengkapan anggota tubuh, sejauh mana kita bersyukur. Siapa tahu. Dan bisa jadi kita kalah bersyukur dengan sahabat-sahabat istimewa kita. Ya, di sini hadir kawan-kawan kita dari bilik.
ya dari bilik sahabat-sahabat istimewa. Ya tadi saya lihat ada Kang Anto, ya kemudian ada Kang Taufik, ya dan lain-lain. Ya, Masya Allah mereka dari keistimewaan ini melahirkan keistimewaan hidup. Ya, mereka tidak menyerah dengan hidup. Ya, mereka melakukan usaha. Ya, saya kemarin silaturahmi ke sekretariat bilik. Ya, saya kira ya itu adalah tempat hanya untuk hahaha gitu kan. Tapi ternyata enggak. Itu tempat untuk berkarya. Bahkan mereka bisa mengkaryakan. Ya, ada yang bisnisnya kopi, ada yang bisnisnya jahit, ya, macam-macam. Ya, mereka saja bisa. Ya, kenapa kita yang Allah berikan kelengkapan, ya, anggota tubuh, ya, masih banyak mengeluhnya. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Anto hadir di sini ya. Masih hadir Kang Anto? Boleh monitor kalau masih ada di ruangan ini? Atau kawan-kawan dari bilik ada yang lainnya? Alhamdulillah ada Kang Novi, Insya Ada Allah ini. menyimak dari tadi. Masya Allah Kang Taufik ya. Wah, Kang Iya Taufik betul. guru saya ini. Ya, dan tidak ada sebuah kebetulan ya pada saat itu karena saya hobi nonton, ya, senang nonton ya. Rasanya kalau saya nonton ya itu adalah salah satu me time dan saya dapat inspirasi dari apa yang ditonton. Ya, ya pada saat itu ada putar dari Kang Anto ya, ya yang kemudian saya bisa mengenal dari sana ya bismillah dan akhirnya dikenalkan dengan bilik ini ya. Kang Taufik ya Masya Allah ya Insya Allah nanti pada Jumat saya silaturahmi lagi ke bilik. Ini sudah haus Insya ilmu lagi Allah. nih, haus inspirasi Alhamdulillah, dari Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jazakallah khair sebelumnya, Ustaz. Masya Allah siap ya. Nah Insya Allah jadi semuanya bisa berkarya ya dan Mbak Niatus Solihah ini ya yang dari lahir sudah tidak diharapkan oleh dunia bahkan oleh orang tuanya sendiri, ibu bapaknya sendiri dibuang, betul-betul dibuang ya sampai akhirnya Mbak Niatus Solihah ini harus tinggal sama nenek kakeknya ya sampai beliau besar taunya itu kakek neneknya adalah ibu bapaknya sendiri ya sampai akhirnya rahasia terkuak, terbuka dan bagaimana keadaan kondisi saat itu ya ternyata orang tuanya ini masih tinggal di sekelilingnya yang setiap hari itu bisa jadi sering bertemu ya tapi dengan keteguhan hatinya Mbak Niatus Solihah ini ya terus bangkit berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya terpuruk ya dari sebuah keistimewaan melahirkan keistimewaan ya dan saat ini Mbak Niatus Solihah sudah mendampingi Arafi Ahmad ya menjadi staf utusan presiden ya Masya Allah tabarakallah ya dan salah satunya kisah dari Mbak Niatus Solihah ini akan segera tayang di bioskop ya ini salah satu cuplikannya ya dari sahabat-sahabat Aku istimewa. dibuang sama ayah ibuku. Hanya ayah yang nerima aku. Sekarang ayah lagi sakit. Dokter, waktu ayah udah gak lama lagi. Aku kangen sama ayah. Ini ayah buangan. Ini istimewa. Ya, insya Allah ini akan segera tayang di bioskop ya. Saya belum bisa buka dulu kapan tayangnya, tapi jadwal tayangnya sudah ada dan nanti juga promosi dari film ini insya Allah akan besar-besaran ya. Yang tujuannya film ini bisa membangkitkan ya kawan-kawan istimewa ya untuk hidup mendapatkan keistimewaan ya. Baik. Sadar nggak sih teman-teman kalau kita tuh di dunia ini punya jatah kita masing-masing. Mau segimanapun kita berusaha, kalau itu bukan takdir kita di situ, kita nggak akan mendapatkan itu karena jatah kita bukan di situ. Tapi kita harus cari tahu bagian kita di mana. Caranya gimana? Cobain segala hal sampai akhirnya kita ketemu. Oh, ternyata bagian dan peran saya di dunia ini di sini. Takdir adalah bagian
bagian dari petualangan hidup kita. Kadang-kadang kita harus mencari dan menjelajahi untuk menemukan jalan yang benar-benar milik kita. Cobalah segala hal karena dalam setiap percobaan kita bisa menemukan jejak takdir kita. Dan once kita menemukan itu, kita mungkin akan terkejut dengan apa yang sebenarnya menjadi takdir, bagian, dan peran kita di dunia ini. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang, jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah salah satu karya ya dan keahlian dari sahabat istimewa kita Kang Mamet dari keluarga besar Bilik Indonesia. Ya, terima kasih Kang Mamet ya atas hadiah lukisannya ya, dan quotes-nya itu sangat mengingatkan dan menguatkan kita. Bukan kesempurnaan yang membuatmu hebat, tapi keberanianmu untuk terus berjuang. Jadi dimanapun hari ini kita berada, dari asal keluarga yang seperti apapun kita dilahirkan, kita lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati masih dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan terbesar kita. Kaya miskin bukan masalah finansial saja, tapi kaya ini salah satunya dan yang paling besar adalah kekayaan hati kita. Ya. Kaya finansial, punya banyak apapun, ya, tapi kalau hati kita sempit, maka tidak akan menemukan kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah, ya. Dan ini adalah inspirasi dari guru saya sebetulnya, ya. Setiap tempat adalah kelas, setiap kejadian adalah ilmu, dan setiap orang adalah guru. Ini adalah inspirasi dari guru kita semua, guru ayahanda, ya, Kiai Agim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator spektakuler kita, Kang Adit. Ya, barangkali ada Q&A, ya, mau ada tanya jawab, saya persilahkan. Ya, atau barangkali saya mau bertanya, kawan-kawan jawab juga sangat boleh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kang Nopi untuk ilmu, sharing pengalaman, dan tentunya banyak hikmah yang kita dapatkan. Betul bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, ruang untuk belajar, dan setiap kejadian adalah hikmah yang kita bisa ambil pelajarannya. Dan hari ini, di pagi ini, kita banyak belajar dari apa yang sudah Kang Nopi sampaikan, Kang Nopi jalani, dan tentunya banyak hikmah yang tadi didapatkan dari tayangan video, dari kisah-kisah istimewa, para sahabat istimewa yang Allah takdirkan dengan keistimewaannya. Dan Masya Allah, saya yang mendengarkannya merinding Kang, jujur merinding sekali. Ya Allah, Terlebih tabarakallah. juga Alhamdulillah langsung ya beberapa waktu lalu dapat hadiah ya, buku titipan surga dari Kang Nopi, tanpa Masya Allah. sengaja ya, tanpa di agendakan, ketemu di tempat yang mulia di Masjid Al Jabar waktu itu Kang. Masya Masya Allah, dan Allah. langsung Ya, dikasih, luar sangat biasa. ingat. Jazakallah khair Kang. Dan Sangat. membaca juga, Masya Allah, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Dan tentunya juga bagi peserta Halakoh Bisnis Online yang sudah hadir bergabung di WA Group, kami share juga untuk e-booknya, dan alhamdulillah sudah diizinkan untuk di-share sama Kang Nopi, dan insya Allah menjadi amal jariah untuk Kang Nopi dan Amin, keluarga amin. besar insya Allah. Baik Ayah Bunda, Bang Kakak, sahabat semua, insya Allah kita akan masuk untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh di chat ya, di kolom chat diketik untuk pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, ataupun raise hand untuk bertanya langsung. Namun sebelumnya kami ingin menayangkan tayangan video dari realisasi program protein. Boleh dibantu untuk tim admin? Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya lagi di perjalanan menuju Pondok Pesantren Al Maroko untuk bisa realisasi program dari Tabungan Surga yang terbaru, yaitu program protein ya.
program tumbuh energi nutrisi santri ya, untuk santri ya. Yang kita juga sama-sama tahu para santri ini lagi berjuang hafalin Quran ya, mengkaji, belajar gitu kan, perlu kita dukung, perlu kita support. Nah, semoga dengan bantuan nutrisi ini ya, yang kita support bisa memudahkan ya, karena bagaimanapun juga itu pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang anaknya. Nah, gimana tuh nanti perkembangannya? Pantau terus. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pondok Pesantren Al Maroko. Ini dari kota Bandung, kurang lebih perjalanan tadi 2 jam. Jadi lumayan panjang juga, perjuangan juga jalannya karena kecil gitu ya. Jadi Masya Allah inilah tempatnya. Sinilah teman-teman para santri itu sedang berjuang ya, belajar, mengkaji, ngaji, ngafalin Quran. Bagaimana mereka kondisinya? Mari kita lihat ke dalam. Wah, luar biasa. Siap. Alhamdulillah, damang Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dia oke. Setelah sekian lama bisa ninggalin dahulu dokumentasi nak. Anas tidak disambut dengan salawat. Kendai lah. Suka Kang Adi tunggu Kendai lah, apa ada aja justru. Tuh itu tadi bongkar. Kenapa itu teh? Masjid. Oh masjid, masjidnya tadi dibongkar. Diperbesar. Karena buat kelas. Jadi ceritanya. Kelasnya di mana? Ya di belakang. Di belakang nah. Ini masjidnya kelas. Oke. Dan asrama oke. Kita kan asramanya terbatas. Ada anak-anak di dia teh. Ya jadi sebagai asrama oke. Sebagian tidur di dia. Gitu. Selama 8 tahun nggak ada toilet. Makanya dibikin toilet. Oh. Tuh, suasana. Ayeuna teh. Tidur mah kalau anak-anak lebih ya di asrama, tapi asramanya penuh. Sekarang lebih sering di masjid. Sekalian kalau Senin Kamis kan wajib puasa, kemudian malamnya jadi tidur di dia, biar gampang ngebangunin. Jadi harus dibikin nyaman dan harus dibikin luas masjidnya itu. Di pondok teh semua tuh yang saya ingat mah ada 70 aja. 70. Sekarang teh santri teh yang pulang itu dan dipulangkan gitu. Berapa ya? Ayah 10 gitu, lebih. Ada cacar air dan penyakit yang lain. Kalau dulu mah udah di sini aja kita obatin, sekarang udah nggak ada dana, udah pulang aja. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, posisinya ketika masih kecil itu harus jauh dari orang tua ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya ya. Saya pun sama, sejak usia 5 tahun sudah tidak ada bapak ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kami baru saja merealisasikan program dari protein ini di beberapa santri yang ada di sini, yang pastinya ini menjadi bagian dari support kita untuk para santri yang sedang berjuang mengaji, mengkaji, menghafal Al-Quran ayat demi ayat. Semoga siapapun Anda yang kemarin terlibat dalam program protein ini, Allah balas kebaikannya ya, diganti berkali-kali lipat. Buat Anda yang kemarin belum sempat ikutan dalam program protein, so pastikan aja langsung kontak aja tim Tabungan Surga untuk menjadi bagian dari support program protein ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Al Maroko, kami sangat mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, dan kami pun berharap agar pondok-pondok yang lain bisa merasakan manfaat dari program dari Tabungan Surga ini. Kami juga mendoakan untuk para donatur Tabungan Surga, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari rizki, dari setiap rizki yang dikeluarkan untuk para santri, terkhusus untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Namanya Maher, namanya Ezi, umur 9 tahun, umur 11. Dajus 7, 3 tahun. 3 tahun. Anak banget yang sering-sering minum susu. Sering-sering ya, supaya saya semangat terus menghafal Al-Quran, supaya bertenaga. Alhamdulillah, saya dapat susu dari sahabat surga. Terima kasih sahabat surga. Saya jadi minum susu. Teman-teman yang lain juga suka. Saya selalu ya, rezekinya banyak supaya bisa jadi bagi susu lagi. Terima kasih sahabat surga. Alhamdulillah susu
protein program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Alhamdulillah atas izin Allah kami bisa merealisasikan program ini untuk mendukung santri-santri di pondok pesantren penghafal Quran gratis yang di dalamnya ada santri-santri yatim duafa dan tentunya masih banyak pondok-pondok pesantren yang ingin kami bantu dan tentunya ini menjadi amal soleh peluang untuk kita semua bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Sekali lagi kami mengajak untuk ayah bunda, abang kakak, sahabat semua dimanapun berada yang hari ini Masya Allah masih ada 88 orang yang hadir menyimak. Mari kita sisihkan sebagian rezeki yang kita dapatkan karena tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Kang Nopi tadi bahwa kita diberi Allah titipan amanah rezeki maka pastikan rezeki ini mengalirkan pahala untuk kebermanfaatan bagi umat insya Allah. Dan sekali lagi, sebesar apapun, infak yang diberikan akan sangat berarti untuk santri-santri di pondok pesantren, menghafal Quran, menjadi energi beramal soleh, dan insya Allah rezekinya, pahalanya mengalir untuk kita semua. Boleh infak atas nama diri, sendiri, ataupun atas nama orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, dan insya Allah itu sebagai bakti kita terhadap orang tua kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan dan Allah berkahi semuanya. Boleh menyebarkan ataupun menyalurkan infak terbaiknya saat ini ataupun bisa di screenshot ya layarnya untuk bisa rutin menginfakkan sebagian rezekinya di waktu-waktu terbaik mungkin rutin setiap subuh ya, ataupun di hari-hari terbaik seperti hari Jumat di Muharram dan lain sebagainya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh donatur dan tentunya orang-orang baik yang senantiasa membersamai program-program kebaikan di tabungan surga. Baik, Alhamdulillah sudah ada yang terlihat raise hand. Masya Allah, ini Pak Taufik Hidayatullah. Nah, boleh Pak Taufik dibuka mic-nya, perkenalan dulu dari mana, dan tentunya langsung pada pertanyaan yang insya Allah dijawab oleh Kang Nopi. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jazakallah khair Kang Adit. Selamat berjumpa kembali nih, udah lama nggak ketemu. Masya Allah, Karena beberapa kali Alhamdulillah. kajian tabungansurga.com itu saya beberapa kali belum mengikutinya kembali. Kang Adit Masya mudah-mudahan Allah. senantiasa Allah berkahi TBS. Alhamdulillah. Berkah silaturahmi, Pak Taufik. Iya, ya alhamdulillah dan saya pun beberapa kali mendapatkan souvenir karena pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya Masya Allah. sampaikan. Masya Jazakallah khair Allah. Masya TBS. Allah. Semangat Dan belajarnya memang nih eh, menjadi inspirasi untuk kita, Pak Taufik. Berkah selalu. iya, ya Kang, Insya Allah katanya kalau untuk TBS kajiannya sekarang sering dilakukan di daerah Gasibu ya, masjid di Betul, daerah Gasibu sekarang ya, di Kang ya. Alhamdulillah di Insya Allah Masjid katanya Jaza, lebih akses ya Masya Kang ya, Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih akses silaturahmi, untuk Pak teman-teman Taufik. disabilitas ya Kang ya. Insya Allah. Insya Allah iya, iya. Kang Novi, alhamdulillah. Alhamdulillah Wilujeng ketemu Enjing Kang online Novi, Kang Taufik. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah merencanakan ya kan, merencanakan melalui zatnya gitu ya. Kita berbaju sama warna hijau nih Kang Novi. Padahal kita nggak Alhamdulillah. janjian ya Kang Novi ya. Insya Masya Allah. Allah, tabarakallah. Salah satu dari dua di antara warna favorit Rasulullah adalah warna putih dan warna hijau katanya Kang Novi. Masya Allah. Dan hijau itu adalah warna yang memang menenangkan hati dan Masya Allah Kang Novi sebagai pembicara yang bisa menenangkan hati para ya teman-teman di sini gitu ya. Semua majelis Masya yang ada Allah. mengikuti di sini mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan juga ditenangkan hatinya. Apapun Amin. kondisinya yang penting tetap semangat. Amin, amin. Terkait ya terkait dengan ini sebetulnya sih sebetulnya ini bisa saja saya tanyakan langsung ke Kang Novi karena lumayan cukup intens saat ini Kang Novi gitu ya. Tapi mudah-mudahan menjadi barokah juga, menjadi inspirasi juga bagi teman-teman semua yang hadir di sini. Pertanyaan saya sebagai berikut, Kang Novi. Tapi memang belum pernah saya cerita gitu ya ke Kang Novi Siap. bahwa saya dari dulu Kang Novi, dari dulu semenjak saya SMA, saya sudah berwirausaha Kang Novi. Karena memang saat
qadarullah saat itu saya sudah ditinggalkan oleh orang tua tuh, ibu di usia 5 tahun ditinggalkan oleh ibu almarhumah dan bapak pada saat SMP. Jadi memang eh, apa masa kecil saya waktu itu memang sudah ini ya, terutama setelah SMP gitu ya, setelah SMP sudah tidak ada orang tua gitu. Dan di saat itu saya dituntut untuk bisa mandiri ya, Kang Novi dan juga teman-teman semua untuk mandiri karena walaupun saya ada saudara, tapi kan saudara juga punya keturunan gitu ya, punya anak-anak gitu dan walaupun memang kasih sayang mereka sama kasih sayang kepada adiknya, tapi ya kita mungkin harus menyadari diri gitu karena mereka pun harus ada yang disayangi gitu ya. Jadi terbatas lah dan itu yang menjadi trigger saya waktu itu di SMA terus di perguruan tinggi untuk bisa sambil berdagang gitu. Bahkan waktu kuliah saya sempat dagang gorengan Kang Novi dan keringan Masya gitu ya Allah. di kelas gitu saya simpen gitu di meja yang tidak dipakai. Terus di situ ada kotak saya simpan harganya berapa, ada teman-teman yang beli simpan di situ uangnya gitu. Terus sering juga saya ngelapak Kang Novi. Ngelapak pertama kali saya ngelapak itu di Universitas Pajajaran, dagang kerudung. Masya Allah Dagang luar biasa. kerudung ngampar gitunya ngalapak gitu, sama temen gitu. Terkadang suka ada ketawanya gitu waktu awal-awal apa lakunya satu gitu ya, jajannya lebih Hmm. dari keuntungannya. Tapi itu tidak apa tidak menyurutkan semangat saya. Bahkan ketika Masya Allah. saya waktu 2016 saya diberikan kepercayaan dan diberikan amanah oleh Allah untuk bisa berprestasi di bidang olahraga waktu itu dan di Peparnas ya kalau untuk disabilitasnya itu kalau PON untuk umum gitu saya waktu itu dapat emas 1, perak 2 dan dapat bonus tentunya dari pemerintah. Alhamdulillah saya bisa apa itu bisa membangun rumah sekaligus membeli kendaraan waktu itu. Cuman ya kembali lagi gitu ya. eh, Waktu itu saya sempat punya usaha di bidang kuliner juga, Kang Novi, yang Masya belum Allah. saya sempat sampaikan ke Kang Novi gitu. Jatuh bangun gitu dan itu menjadi titik balik saya, Kang Novi. Titik balik bukan sukses ya, karena belum sukses waktu itu, karena masih panjang Masya perjalanan. Allah. Tapi sekaligus diuji langsung oleh Allah gitu, karena waktu itu saya tidak fokus, karena memang ketika membangun bisnis itu harusnya fokus terlebih dahulu gitu. Saya tergoda gitu, Kang Novi, tergoda untuk usaha waktu itu lagi sedang enak-enaknya gitu ya, Allah percayakan, tapi sayanya ya namanya juga manusia Kang Novi ter tergiur gitu ya, tergiur dengan usaha yang lain gitu, usaha yang lain sementara usaha yang memang saya rintis waktu itu yang benar-benar hasil dari olahraga gitu ya, Allah amanahi gitu ya melalui hasil olahraga wasilahnya malah ditinggalkan justru menjadi apa ya, menjadi titik balik gitu. Jadi seolah-olah Allah menguji saya tertipu gitu, ditipu gitu. Hmm. Kang Nopi ditipu dari usaha yang lain itu langsung saya kayak kayak yang di apa ya? Namun orang kalau Tampar Sunda ya. nama kumaha kan dia blak gitu tah asa di Ya. gitu tah di titik balik gitu tah. Asa ya di, ya memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun segala sesuatunya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Waktu itu memang tapi tidak lama juga karena saya menyadari bahwa itu memang kesalahan saya dan itu mungkin menjadi pemecut juga untuk saya bangkit kembali gitu. Untuk bangkit kembali dan memang sampai saat ini mungkin Allah masih memberikan apa ya waktu untuk saya gitu untuk bisa setidaknya agar apa yang mungkin pernah saya lakukan kesalahan gitu Allah istiqomahkan dulu mungkin agar siap dulu baru nanti kemudian Allah memberikan kepercayaan amanah kembali untuk saya untuk bisa bangkit kembali gitu walaupun memang saat ini saya terus proses gitu Kang Novi untuk terus bangkit gitu ya dengan terus berhusnuzon kepada Allah gitu hanya saja mungkin khawatirnya positif nah, karena kita kan harus senantiasa husnuzon sama Allah khawatirnya ketika saya diberikan kepercayaan kembali khawatirnya terjadi lagi hal yang kemarin pernah terjadi. Nah ini
Kang Novi, yang ingin saya tanyakan, eh apa ya, tips atau apa ya, hal apa ya namanya itunya, kebiasaan-kebiasaan Kang Novi gitu, Kang Novi. Karena terkadang gitu Kang Novi, kita tuh kaburu ku nafsu gitu ya, ku nafsu gitu. Namanya juga manusia, terkadang kita ingin membahagiakan istri dan anak-anak, ternyata kita salah melangkah gitu. Bahkan kesalahan saya yang paling fatal gitu ya, dengan waktu itu dengan penghasilan, eh, ya saya kira lebih gitu ya untuk ukuran saya gitu ya. Bahkan waktu itu ketika saat ya waktu itu pun gitu ya, saya masih apa ya, masih ngajatah gitulah ke istri teh gitu, ngajatah teh. Jadi untuk nafkah tuh saya saya jatahi gitu, saya batasi gitu ya. Saya batasi sementara untuk entertain gitu. Dalam artian entertain tuh untuk membangun apa ya, membangun link, Hmm. membangun apa ya, koneksi gitu. Saya totohan gitu ya, totohan. Sementara untuk keluarga sendiri saya batasi gitu. Nah, itu Kang Novi, bagaimana cara apa ya? eh Apanya ya, riadohnya gitu, riadoh buat saya kan Novi, biar hal-hal tersebut yang tadi saya sampaikan itu tidak terjadi lagi, walaupun memang saat ini saya berapapun hasil yang saya dapatkan dari apapun itu, yang penting hal saya langsung kasih semuanya ke istri, saya tinggal namprak gitu. Ya, Nah, Abi Priogina Yumi itu tah santos gitu, Masya Allah. pada akhirnya, karena memang itu yang salah ternyata. Awalnya saya semuanya saya pegang dan istri sama anak-anak saya jatah, sementara saya bebas gitu untuk membangun relasi, membangun ini wah dan lain sebagainya gitu. Sementara Aika rumah saya ini gitu tah. Ya, Tah, saya untuk ya, ya, menahan siap. emosi, menahan nafsu itu bagaimana, Kang Novi, agar eh apa ya, hal-hal yang tadi saya sampaikan itu tidak tidak terulang kembali, Kang Novi. Aduh, jadi kalau mengingat masa lalu tuh sok asa hayang iya namina teh Kang Novi, sok iya sok sedih. Curhat. Baik, Iya. baik Siap, Kang Kang Novi, Taufik, langsung Haturullah. dijawab Kang Novi. Saya langsung jawab ya, izin Iya. Kang Taufik. Masya Allah. Oh, Sebetulnya ini mohon. guru saya nih, Kang Taufik ini. Terima kasih Kang Taufik sudah merendahkan hati untuk hadir di HBO pagi ini. Baik, salah satu tips dari saya, sebetulnya kan memang segala sesuatu tadi saya sampaikan berawal dari niat. Kalau niatnya bulat, insya Allah nggak akan lonjong gitu. Insya Allah nggak akan balok gitu ya. Ya, kalau bulat ya pasti bulat gitu. Dan bab niat ini itu selalu paling tebal dalam hal apapun ya. Bahkan kitab pun paling tebal itu kan kitab niat, betul gak Kang Adit? Ya, karena memang segala sesuatu berawal dari niat. Kalau niatnya baik, ya niatnya lurus dan luas, insya Allah akan Allah permudah. Jadi tugas kita itu adalah menyempurnakan niat. Maka yakin Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Ketika akhirat yang kita tuju, insya Allah dunia akan tunduk, ya, akan datang dalam keadaan tunduk, kawan-kawan semua, ya. Nah, dari itu ya kita sebagai manusia tetap harus punya tujuan, tetap harus punya rencana untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, yang akan kita lakukan dengan rencana saja belum tentu sukses. Apalagi kita melakukan sesuatu tanpa rencana gitu. Ya, meskipun tetap ya yang memutuskan ya, yang mentakdirkan itu adalah Allah. Ya, itu hak prerogatifnya Allah gitu. Ya, tapi kan tugas kita sebagai manusia adalah memaksimalkan ikhtiar dan iman satu lagi. Ya, banyak orang fokus memaksimalkan ikhtiar tetapi tidak maksimal imannya. Ya, seakan-akan apa yang akan didapati, kesuksesan apa yang dicapai itu adalah hasil ikhtiar. Ya, tidak ada hubungan apapun antara kesuksesan dengan ikhtiar kita. Ya, tidak ada satu hubungan apapun ya antara kesuksesan dengan ikhtiar kita. Tapi ikhtiar ini adalah sebuah kewajiban. Ya, tugas kita ikhtiar iman maksimal, biar rezeki datangnya dari mana itu suka-suka Allah saja gitu. Ya, bisa jadi kesuksesan yang kita dapat, yang saya dapat kita hari ini, ya itu bukan dari ikhtiar kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan ikhtiar, ya Allah tidak akan menurunkan rezekinya.
Seperti itu. Ya. Nah, salah satu untuk menguatkan niat kita agar kita terjaga ya dari nafsu-nafsu yang mudarat, ya, maka lingkungan ini yang harus kita jaga. Ya. Kalau sebelumnya Kang Taufik atau kawan-kawan semua sering nonton film HBO, ya, sekarang harus berubah haluan jadi nonton kajian HBO ya. Ya saya kira tadinya HBO nonton ya. Ya, jadi kawan-kawan circle ini sangat menentukan. Ya, ya sebagaimana dengan salah satu kata bijak bahwa kalau kita bergaul dengan yang jual parfum pasti akan terbawa, akan kebawa harumnya juga gitu. Ya. Jadi salah satu hal untuk menguatkan niat kita ya adalah bergaulah dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang solih. Ya, ya, dan orang-orang yang soleh ini ya jelas juga ada komunitasnya. Ya, salah satunya ya ada di DF ini, ya, kemudian di HBO ini, ya, dan banyak juga kajian-kajian yang lain. Ya, seperti itu. Jadi hal yang mustahil ketika kita ingin berubah, ya, ketika kita ingin melakukan hal yang luar biasa, ketika kita ingin mendapatkan hal yang luar biasa, tapi kita setiap harinya melakukan hal-hal yang biasa saja. Ya, hal yang mustahil ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi setiap progresnya kita hanya melakukan hal yang kecil. Ya, tidak selamanya kita bisa melakukan hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan cinta yang besar. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Taufik. Ya, luruskan dan luaskan niatnya. Insya Allah Allah sempurnakan Insya Allah. pertolongannya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Luruskan niat, luaskan niat, Masya Allah. Dan tentunya tadi ya disampaikan oleh Kang Nopi bahwa bab kita adalah ikhtiar maksimal, iman maksimal, urusan rezeki datangnya dari mana, takdir tentu itu babnya Allah Subhanahu wa taala. Suka-suka Allah, Masya Allah itu, suka-suka Allah, luar biasa. Baik, insya Allah terjawab Pak Taufik dan juga boleh diinfo diinfokan ada yang bertanya dari Bu Eti. Izin bertanya, izin barangkali ada rezekinya kami bisa silaturahmi ke bilik, kata insya Allah. Boleh minta Masya Allah. alamatnya, boleh dibantu Ini diketik Kang Taufik. Bu Eti ini saya kenal nih. Beliau Masya domisili Allah. Kuningan dari Komunitas Bisnis Kuningan dan qadarullah Masya Allah. beliau memiliki anak istimewa. Ya, Masya Insya Allah. Allah ini Ya menjadi Allah. sahabat istimewa kita juga. Eh, Subhanallah. Nah, kebetulan Kang Taufik kan di bilik. Kang Taufik boleh di-share alamatnya di mana ya? Baik, Masya baik, Allah. Kang Novi. Boleh Pak Taufik diketik ya di kolom chat biar juga makin banyak orang yang tahu dan bisa silaturahmi insya Allah. Baik Kang Nopi, luar biasa sekali perjalanan yang dibagikan untuk kita semua. Mungkin sebelum kita mengakhiri, ada closing statement dari Kang Nopi yang Masya Allah sudah berkenan untuk membersamai di pagi hari ini dan tentunya banyak ilmu yang bisa disampaikan lagi. Tafadhol Kang Nopi. Masya Allah, terima kasih Kang Adit ya, luar biasa. Jadi saya juga gak bosan ini dan terpatik semangatnya untuk terus membersamai ya karena Kang Masya Adit Allah. sebagai moderator ini spektakuler Allah. sekali gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Gak kerasa berkenan nih lagi dari jam Kang Nopi. 5. Mudah-mudahan nanti berkenan lagi bisa Insya Allah dengan bersamai. Kang Karena Adit. Qadarullah yang memang rutin membersamai Kang Dewa saat ini sedang umroh. Jadi insya Masya Allah Allah. untuk Bunda Bangka Mabrur. sahabat semua didoakan juga agar Allah undang dengan cara-cara terbaiknya di waktu terbaik bersama orang-orang baik ke Baitullah insya Allah. Ya, Gitu Kang Nopi. baik. Sebagai closing statement dari saya, ya, saya kembali mengulas dan menguatkan saja. Tugas kita adalah menyempurnakan niat. Maka Allah, Hmm. boleh? Nah, itu. Nah, ya, oke. Ya, baik kawan-kawan semua. Ya, saya hanya kembali mengulas dan menguatkan kembali. Ya, apa yang kita lakukan dan itu hanya bermanfaat untuk diri sendiri, maka akan mati bersama kita. Tetapi apa yang kita lakukan dan itu membawa dampak untuk sesama, itulah yang akan kekal abadi. Tugas kita menyempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya.
Kalau kita akhirat yang dituju, maka insya Allah dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Terima kasih kawan-kawan semua. Ya, saya tutup. Ya, mohon maaf atas kekurangannya, atas kelancangannya. Tadi saya sudah share nomor handphone saya, WA saya. Tadi sudah ada yang WA juga, Kak Aisyah dari Pekanbaru. Sudah saya save juga nomornya. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti bisa bersilaturahmi lagi. Tidak di dunia, mudah-mudahan Allah takdirkan kita silaturahmi di janahnya. Kalau tidak menemukan saya di janahnya, maka panggillah saya. Ya, Masya Allah. ajaklah saya untuk sama-sama di janahnya. Ya, Masya Allah. terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Nopi. Mohon berkenan mendokumentasikan kebersamaan pada pagi hari ini. Insyaallah izin untuk screen shoot ya untuk layar yang tampil. Boleh Bunda Bang Kakak sahabat semua dimanapun berada yang masih hadir ada 73 orang. Ya, Masya Allah ada yang masih di perjalanan. Fi amanillah, semoga lancar sampai tujuan berkah semuanya. Yang udah siap-siap untuk aktivitas ya, kerja, bisnis dan sebagainya. Boleh dibuka, Masya Allah wajah-wajah penuh cahaya ilmu luar biasa Masya di Allah. pagi hari ini. Lebih nampak kehadirannya. Ternyata saya tidak hanya berbicara dengan nama-nama kosong. Masya Allah. Ada orang-orang luar biasa di baliknya. Orang-orang hebat, kita saling doakan satu sama lain. Izin untuk memandu ya. Hitungan 1, 2, 3. Bisa berikan ya senyuman terbaiknya, senyuman terindahnya. Yang nyetir tetap lihat ke depan. Hati-hati. Masya Allah. Baik, 1, 2, 3. Masya Allah. Ada 3 slide. Boleh dibantu untuk tim multimedia, tim admin. Boleh, Ayah Bunda. Di slide kedua masih berikan senyuman terbaiknya ya. Untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah hadirkan di pagi hari ini. Boleh berikan jempolnya mungkin. Masya Allah. Ada yang ngasih kode L bilik ya itu Masya Allah. Boleh. 1, 2, 3. Masya Allah. 1 slide lagi. Masya Allah. Boleh dikasih jempolnya atau ada tanda khusus Kak Nopi? Oh, semangat ya. Masya Allah. Ini kepalan semangat. Kita siap untuk menyambut hari dan tentunya menggapai masa depan yang lebih baik insya Allah. Baik. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Nopi untuk ilmu, pengalaman yang sudah dibagikan. Dan tentunya untuk semua peserta, ayah bunda, bang kakak, sahabat semua yang sudah hadir menyimak di pagi hari ini. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Dan tentunya menjadi amal jariah untuk Kang Nopi, juga semua orang yang terlibat di dalamnya. Boleh di-share juga ilmu-ilmunya yang tadi sudah mencatat ya, ada quote-quote ya, ada pesan-pesan, amalan yang tadi disampaikan, bisa di-share kembali di status WA-nya, bisa di-tag Kang Nopi, juga tag Halakoh Bisnis dan insya Allah menjadi keberkahan untuk semuanya. Terima kasih untuk ayah bunda, kita sama-sama bersyukur dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menambahkan nikmat-nikmat lainnya untuk kita semua yang pandai bersyukur. Dan kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah hapuskan, gugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Allah gugurkan dosa-dosa kita segelap dan sekelam apapun masa lalu kita. Dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Ketepian memberi selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Aditya Muhammad Ramdan, izin undur diri. Selamat beraktivitas semuanya. Sampai jumpa kembali di Halakoh Bisnis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Kang Nopi semuanya. Selamat beraktivitas.